Shalom, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Injil Yohanes 14 ayat yang 7 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak tahukah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditanyakan atau permohonan dari Filipus kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu, sudah cukup bagi Filipus. Nah, saudaraku yang saya kasihi, Yesus mengasihi Filipus. Walaupun ayat sebelumnya dia berkata dengan sangat jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi Yesus sebenarnya sudah menunjukkan siapa dia. Tetapi rupa-rupanya banyak sama di antara kita sering datang beribadah, mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Tapi kita belum mengenal dia, bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya. Allah yang datang ke dalam dunia ini betul-betul mati untuk menanggung segala dosa saudara dan saya, dikuburkan dan pada hari yang ketiga bangkit. Ia memperlihatkan dirinya kepada semua murid-muridnya, terangkat ke surga dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dan kelak dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Yesus adalah Allah, Bapa yang digambarkan langsung oleh Yesus di dalam bagian firman Tuhan ini kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya tidak merasa gelisah, tidak merasa kekhawatiran yang hebat dalam hidupnya ketika ia meninggalkan mereka. Tetapi mereka punya keyakinan yang kuat bahwa sesungguhnya Yesus dan Bapa adalah satu. Sampai-sampai Yesus berkata kepada Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi saudaraku yang saya kasihi, terkadang pada waktu kita beribadah, pada waktu kita melakukan sesuatu, terkadang ada begitu banyak kehidupan kita, temperamen kita menghalangi kita, bahwa ada Allah bersama-sama dengan kita. Dan seolah-olah mata kita buta, tidak mengenal Allah yang dekat dengan kita. Bagaimana jika hal itu terjadi dalam hidup kita? Bahwa kita sesungguhnya belum mengenal dia. Pengetahuan demi pengetahuan mengenal Allah terus meningkat, sama seperti Ayub. Ayub yang begitu saleh, yang dikagumi oleh Allah sendiri. Bahkan pernah mengalami bagaimana kehilangan jalan jejak Allah dalam kehidupannya. Sampai-sampai ia berputus asa dalam kehidupan. Tetapi Allah mengasihi dan berbicara dalam badai kepada Ayub. Supaya pada akhirnya Ayub menyadari tidak ada yang paling benar selain Allah. Karena memang kita penuh dengan segala kekurangan. Dan ketika Ayub menyadari hal itu, pengetahuan pengenalan dia akan Allah menjadi lebih baik. Karena dia tahu apa yang diperbuat Allah dari dunia belum dijadikan, sampai nanti pada akhirnya setiap orang yang percaya berkumpul dengan dia di surga.
Kita juga tidak akan pernah tahu rahasia Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Tetapi satu rahasia terbesar yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu Bapa dan Yesus adalah satu. Kalau saudara memandang Yesus menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus, itu berarti juga saudara menyerahkan hidup saudara kepada Allah. Kalau saudara ingin mentaati Allah, saudara juga mentaati Yesus. Ketika saudara mentaati Yesus dan setia kepada Yesus, saudara mentaati Allah. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, jangan sampai kita datang bersekutu, kita belajar firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah mengenal Dia lebih dekat. Bagaimana caranya supaya kita lebih mengenal lagi? Lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ada satu karya terbesar yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun juga kecuali Dia, Allah, yang menjadikan segala sesuatu, yaitu mengampuni dosa saudara, mengampuni dosa saya dengan kasih karunia yang besar. Kematiannya di atas kayu salib membayar semua dosa, menanggung semua kutuk dan murka. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Itulah karya terbesar dalam hidup kita. Pekerjaan yang luar biasa yang Dia sudah nyatakan dalam hidup kita. Saudara, mari kita bersama-sama ingat ini, supaya saudara dan saya jangan sampai tidak lagi mengenal Dia. Ingatlah Dia, Tuhan kita adalah cinta. Dialah penuh dengan kasih karunia, mengampuni saudara sejauh timur dari barat, menebus dosa saudara, menanggung semua kutuk dan murka yang harus kita terima. Demikian kita dibebaskan dan bahkan kita diberi jaminan hidup tinggal bersama dengan Dia. Lihatlah karya yang besar itu dalam hidup kita selama-lamanya. Dan saya katakan, kita ingat karya besar itu selama-lamanya. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.